Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minuna muttaqun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah di malam ini dengan nikmat dan karunia-Nya Allah memudahkan kita untuk bisa menghadiri majelis ilmu menyambut kedatangan Ramadan, tamu istimewa, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan hamba-hambanya. Mudah-mudahan Allah jadikan majelis kita berlimpah dengan rahmat dan barokahnya. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan orang-orang yang meniti jejaknya sampai kiamat. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya pada yaumul kiamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mukaddimah tadi sudah disampaikan betapa kita tinggal menghitung hari. Tidak nyampe satu pekan, hitungan 3 atau 4 hari ke depan, maka kita akan berada pada momen yang paling spesial. Ya. Tapi yang perlu diingat bahwa kemenangan kita, keberuntungan kita, keberhasilan kita tidak ditentukan semata oleh momentum dan peristiwa yang datang, namun lebih ditentukan oleh bekal dan persiapan. Ya. Kita masuk ke sebuah mall yang ada promo gila-gilaan, diskon mobil Innova 90%. Dari 400 juta jadi 40 juta. Kalau di kantong kita cuma duit 20.000, ya tetap nggak bisa beli. Ya Pak. Walaupun diskonnya 90%. Ya. Tapi tanpa ada diskon sekalipun, kalau di dompet kita ada cek, ada ATM yang isinya miliaran rupiah, maka kita bisa bawa pulang itu Innova. Ramadan itu hanya akan menjadi kenangan. Ramadan itu hanya sekedar bulan bagi orang yang tidak punya bekal, nggak punya modal, nggak punya persiapan. Ya, dia akan berlalu begitu saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti kita menyaksikan di pinggir empang, di pinggir kolam yang ikannya berlompatan. Kalau kita nggak bawa pancing, nggak bawa jaring, nggak bawa jala, maka ya sudah, kita akan pulang dengan tangan hampa. Ramadan itu mirip seperti air, sumber mata air, atau mungkin air laut yang berlimpah. Sementara bekal itu mirip seperti wadah yang kita bawa. Ya, kalau wadah yang kita bawa itu hanya sebesar gelas, kita akan pulang hanya dengan membawa air sebanyak 1 gelas. Wadah kita ember, kita akan pulang dengan membawa air sebanyak 1 ember. Wadah kita tandon, maka kita pulang dengan membawa 1 tandon. Wadah kita tronton, maka kita akan pulang dengan membawa air sebanyak 1 tronton. Ya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua tergantung wadah kita, semua tergantung berapa bekal yang kita punya, maka sebanyak itu pula nanti kita akan membawa keberuntungan pada bulan Ramadan. Nggak banyak arti bulan Ramadan itu bagi mereka yang tidak menyiapkan dirinya. Karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada banyak hal yang harus kita renungkan. Ya, ada banyak bekal yang harus kita siapkan supaya ini tidak sekedar menjadi promo, tidak sekedar menjadi pengumuman. Ya, ada pengumuman bagi-bagi minyak goreng misalnya. Ya,
ya Anda hanya akan pulang membawa sesuai dengan kekuatan yang dimiliki. Datang cuma jalan kaki, paling banter bawa berapa liter. Tapi kalau dengan datang bawa truk, Anda akan pulang dengan membawa sebanyak-banyaknya. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi membayangkan bahwa Ramadan ini sebuah pasar. Ramadan ini adalah sebuah tempat transaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang mukmin sudah selazimnya dia kemudian menyiapkan apa yang harus dia persiapkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ramadan itu mirip seperti madrasah. Ada istilah madrasah Ramadan. Kalau kita pengen tahu seperti apa sekolah, seperti apa madrasah, maka yang namanya lembaga pendidikan, sekolah, pesantren, madrasah, kampus, tempat kuliah, itu tempat yang membuat orang tadinya bodoh menjadi pintar, yang tadinya nggak bisa menjadi bisa, yang tadinya nggak ngerti jadi ngerti, yang tadinya bodoh menjadi pandai, yang tadinya sempit wawasannya menjadi luas, yang tadinya nggak ngerti apa-apa menjadi tahu segalanya. Inilah fungsi daripada sekolah. Lihat anak kita yang 6 tahun kita sekolahkan, dalam waktu 6 tahun, ketika dia masuk umur 6 tahun, lulus 12 tahun, selama 6 tahun sekolah, yang tadinya nggak bisa baca jadi bisa, yang nggak bisa nulis jadi bisa, yang nggak bisa menghafal punya hafalan banyak, yang nggak punya teman-temannya jadi banyak, wawasannya berkembang. Itu tanda bahwa dia serius belajar. Ya, maka saya membayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau Ramadan itu adalah madrasah, kita ini adalah santrinya, kita adalah siswanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, ya, yang hari ini sebutlah kalau umur 7 tahun kita mulai puasa, ya, 7 tahun kita mulai puasa bulan Ramadan, berarti yang umurnya sudah 10 tahun, dia sudah 4 tahun sekolah di madrasah Ramadan. Yang umurnya 20 tahun berarti dia sudah sekolah 14 tahun. Yang umur jenengan 30 tahun berarti sudah sekolah selama 24 tahun. Yang umurnya 40 tahun, 50 tahun, ya tinggal menghitung. Pak, Bu, kalau ada orang sekolah 30 tahun, itu kira-kira gelarnya apa, Pak? Hah? Udah S berapa itu, Pak? Wah, sembuh S itu, Pak. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang sekolahnya makin tinggi, makin lama sekolahnya, tentu makin hebat tingkat keilmuan dia. Itu logikanya. Dengan syarat sekolahnya beneran, dengan syarat belajarnya tenanan, dengan syarat mengikuti semua program dan kegiatan yang memang diadakan di sekolah tersebut. Contoh jenengan mondok, teman saya dan kawan-kawan masuk pondok nggak bisa bahasa Arab, lulus 6 tahun bisa bahasa Arab. Masuk pondok nggak bisa ceramah, lulus bisa ceramah. Masuk pondok nggak bisa nulis, lulus bisa nulis. Masuk pondok nggak bisa Jumatan, nggak bisa ngisi khutbah Jumat, lulus bisa khutbah Jumat, dan seterusnya. Kenapa? Karena di pondok mengikuti semua program. Ada program menghafal, program belajar bahasa Arab bundel, belajar nahwu shorof, belajar ini itu, yang karena 6 tahun serius belajar, maka lulus dari pondok bisa semuanya. Tapi ngapunten Bapak Ibu, ada yang mondok sampai 20 tahun tapi nggak bisa apa-apa. Cinten nih Pak. Hah? Sudah 20 tahun itu, pulang pergi, berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore. Di pondok saya itu Pak, sudah 25 tahun sampai sekarang, boro-boro khutbah Jumat, boro-boro ngapal Quran, boro-boro bahasa Arab, baca Quran jegerutal geratur. Itu ada, padahal tiap hari mondok. Sinten niku Pak? Pak tukang, kuli bangunan, bu dapur, pak dapur, tukang kebun, ya, supplier kantin dan sebagainya. Itu tiap hari keluar masuk pondok. Kenapa mereka kok nggak bisa?
karena tidak mengikuti program pondok. Santri ngapal, Pak tukang ngaduk semen pasir. Santri latihan ceramah, Pak tukang masang keramik. Santri ngikuti khitobah, Pak tukang masih sibuk ngecat, masang genteng, mecah batu. Singkat cerita, Pak tukang tidak pernah mengikuti program di pondok pesantren, walaupun 25 tahun tinggal di pondok pesantren. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya bukan berbicara tentang merendahkan Pak tukang kuli bangunan, tukang kebun, budak berbukan. Ini sekedar ilustrasi, walaupun kita berada di pondok, tapi kalau nggak mengikuti program pondok, maka tidak akan ada perubahan apapun pada diri kita. Begitulah dengan bulan Ramadan. Walaupun tiap tahun ada yang namanya madrasah Ramadan, 30 bulan Allah berikan program, 30 hari dalam 1 tahun Allah kasih program. Kalau tidak serius menjalani program, nggak ngikuti semua amalan-amalan, maka mirip seperti tukang budapur, pak dapur, pak kebun yang masuk keluar pondok selama puluhan tahun dan hampir tidak ada perubahan. Ya pesannya di situ, ya. Ini seorang tukang boleh jadi lebih mulia daripada santri dan ustaz. Budapur itu bisa lebih banyak pahalanya daripada pak kiai, daripada ustaz yang ngajar. Saya suka menghibur budapur, Bu. Ustaz itu nggak ngajar, santrinya seneng. Ustadznya libur, itu santrinya seneng. Tapi nek budapur libur, santrinya bisa kabur. Jenengan lebih berjasa daripada Pak Ustadz yang ngajar di kelas, gitu ya. Tapi ini bab kita bukan bab tentang masalah tinggi rendah, mulia atau kurang mulia, tapi sekedar ilustrasi yang mudah kita pahami bahwa puluhan tahun kita dididik oleh Allah di bulan Ramadan. Kalau tidak menjalani programnya, kalau tidak konsisten dengan yang sudah diajarkan, beberapa puluh tahun pun Ramadan lewat, hampir tidak memberi perubahan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masuk akal nggak kalau ada seorang pemuda mahasiswa sekolah di Amerika, S1, S2, S3 jurusan ekonomi, lulus dari Amerika, kok pulang ke Purwokerto dodolan cilok keliling? Pantas bener Pak? Hah? Pantas bener? Nggak pantas. Ya, logikanya kalau lulusan Amerika S2, S3 bisnis, pulang itu bikin perusahaan besar, gitu nggak Pak? Pulang dia akan jadi direktur, pulang dia akan menjadi orang penting. Apa maknanya? Kalau kita sudah puluhan tahun sekolah di bulan Ramadan, kok perilakunya kayak orang baru puasa sebulan? Ini kayaknya menunjukkan jangan-jangan kita nggak sekolah. Sama seperti mahasiswa sekolah di Amerika, tapi di sana kerjanya ngamen, gitu loh. Boten ngikuti kuliah, mulai ya nggak bisa apa-apa, kira-kira gitu Pak. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Terus apa yang harus kita siapkan sebelum nanti kita berbicara tentang amalan-amalan emasnya? Yang pertama, siapkan mental kita. Karena banyak orang yang mentalnya tidak siap menghadapi Ramadan. Datangnya Ramadan malah gelisah, datangnya Ramadan malah resah. Waduh, dilongkas Ramadan, aku piye nyambut gawe nih, gitu kan ya. Aduh, Ramadan ini daganganku bakalan sepi biasanya nih Ramadan. Ya, waduh Ramadan, si tukang cilok garu-garu kepala. Mau keliling waktu sahur nggak ada yang beli. Keliling jam 7 pagi anak-anak sekolah puasa. Keliling siang hari apalagi. Sore hari gue buka nggak ada yang selera. Itu ada kawan saya bingung Pak, 17 hari pertama Ramadan nganggur di rumah. Ya, tidak siap mentalnya dengan bulan Ramadan. Ya, yang maisahnya pekerja keras, berlayar, cari ikan di lautan, tidak sedikit yang kemudian mereka milih untuk membayar fidyah, tidak puasa dengan alasan berat mencari nafkah. Ya,
Maka Bapak Ibu, kita harus melihat Ramadan ini sebagai sebuah peristiwa yang akan merubah kita. Ya, persiapan mental bukan hanya harus dimiliki oleh mereka yang diuji dengan kesempitan, tapi juga diuji dengan kelonggaran dan keberlimpahan. Ngapunten, contohnya nih, ibu-ibu yang punya bisnis konveksi, bapak-bapak yang punya bisnis ya pakaian, kemudian bikin kue buat lebaran. Itu karena banyaknya permintaan, bulan Ramadan malah nggak sempet ngatamin Quran. Itu ya Pak, ya. 10 hari terakhir bukannya itikaf, malah dagelan mercon, gitu ya. Ini kan mentalnya nggak siap. Harusnya Ramadan menjadi bulan menangguk pahala, malah justru merusui orang ibadah, kan gitu Pak. Jadi kalau mental kita nggak siap, kita justru salah di dalam menyikapi bulan Ramadan. Maka mental kita harus disiapkan. Ibu-ibu yang di rumah, mentalnya perlu disiapin, ngajari anak-anak untuk latihan sahur. Ini butuh mental yang kuat supaya nanti menjalani puasa nggak marah-marah. Ya. Apalagi yang kita butuhkan? Yang kedua adalah persiapan ilmu. Kita memiliki pengetahuan betapa Ramadan ini begitu istimewa. Saya beri ilustrasi Bapak Ibu sekalian. Suatu pagi kita buka pintu rumah, ada selembar kertas di depan pintu, ukuran HPS double, tulisannya tinta merah dan biru, menggunakan bahasa Arab. Ya, kira-kira kalau jenengan yang nemu itu kertas diapain Pak? Tergantung ilmu kita. Nek sing nemu anak kecil mungkin dilipat dibuat pesawat-pesawatan. Nek sing nemu pembantu rumah tangga disangkanya lembaran Quran, kemudian diamankan. Nek yang nemu itu pecinta seni dan kaligrafi, mungkin dibawa ke tukang figura untuk buat pajangan. Sing nemu hobinya datang ke dukun, mungkin disangka rajah dan jimat yang kemudian disimpan di dalam lemarinya. Nah, ternyata sing nemu ustaz, sing nemu santri, ngerti bahasa Arab. Ketika diambil, dibuka, bunyi terjemahannya kira-kira begini: selamat, Anda beruntung mendapatkan kupon ini. Tukarkan kupon ini dengan hadiah 1 mobil Innova terbaru 2022, 2 uang tunai 2 miliar rupiah, 3 kulkas 2 pintu, 4 mesin cuci 2 tabung, 5 wah banyak sekali ya. Hubungi misalnya Hartono Mall misalnya begitu ya Pak ya. Hari Ahad, ini hari apa nih Pak? Hari Selasa. Nemunya besok pagi ya. Kita anggaplah nemunya hari Ahad pagi Pak. Nemunya hari Ahad pagi. Tukarkan hari ini juga jam 10 pagi sampai jam 12. Waktunya terbatas. Ada kontak personnya. Wah, kita begitu tahu nemu tadi langsung kita telepon. Betul ini dengan Hartono Mall? Iya betul. Ini ada undian kupon. Iya, Bapak beruntung harus datang nanti jam 10. Ini waktunya terbatas. Pak, Bu, jenengan nemu kayak begitu, kemudian dijanjikan dapat hadiah yang sangat istimewa, berapa miliar nilainya tadi. Padahal hari itu bapak-bapak sudah janji pengen ngajak anaknya jalan-jalan ke kebun binatang Juruk gitu ya. Kira-kira dibatalkan atau lanjut Pak? Hah? Mesti batal. Bapak-bapak hari itu sudah sepakat pengen kerja bakti bersih-bersih kampung. Markat buatan Pak? Buatan gitu ya. Jenengan sudah janji sama istri sama anak pengen nengok simbah, pengen ngajak anak-anak, dan jenengan sudah 7 kali ingkar janji sama keluarga. Ini yang ke-8. Kira-kira dibatalin lagi nggak? Hari itu jenengan diminta sama majikan suruh lembur masuk kantor, dibayar 3 kali lipat. Mangkat betul Pak?
Boten mesti. Eman 2 miliar. Hari itu saya disuruh ngisi tablik akbar, pesertanya 5.000 orang. Makan boten Pak? Boten, tak tinggal. Ya. Eman 2 miliar gitu kan Pak? Ya. Enggak, saya ingin menggambarkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau ada orang yang milih untuk tidak puasa Ramadan diganti dengan fidyah dengan alasan kerja keras, dengan alasan capek dan letih, dia nggak tahu nilainya Ramadan gitu loh Pak. Ya, dia nggak tahu keutamanya Ramadan. Maka bagi orang yang ngerti tentang keutamaannya Ramadan, nggak ada lagi pertanyaan, Ustaz, boleh nggak saya nggak puasa karena saya kerja di pantai, kerja di laut, kerja di tambang batu bara, saya capek begini begitu. Nggak mungkin ada pertanyaan itu. Dia akan rela meninggalkan pekerjaan itu supaya tidak kehilangan bulan Ramadan. Sebab 1 hari puasa di bulan Ramadan nggak bisa digantikan dengan puasa seumur hidup di bulan yang lain. Ya, seperti tadi, jenengan nggak mungkin akan berani melewatkan momentum jam 10 pagi hari Ahad tadi hanya buat untuk jalan-jalan karena sudah kandung janji, hanya untuk kerja bakti karena nggak enak sama Pak RT Pak RW, hanya untuk apa tadi, liburan, apalagi masuk kerja. Nggak mungkin kita akan memilih yang seperti itu walaupun kita sudah janji. Nggak akan kita tinggalkan momentum yang 2 jam istimewa ini. Maka kita tidak akan mengganti Ramadan ini dengan hal-hal yang receh, karena ini pahalanya sangat istimewa. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka untuk mengetahuinya butuh ilmu. Kalau kita nggak memiliki ilmunya, kita akan meremehkan Ramadan. Kalau kita nggak tahu nilainya, seperti ada film kartun Pak, cerita orang pedalaman yang dia menambang emas, dapat emas 1 karung, lalu datang penjajah yang menukar emas itu dengan permen. Karena dia ini orang suku primitif ini nggak ngerti nilainya emas, dia tukar 1 karung emas tadi dengan permen. Dan dengan bangganya dia mengatakan, jangan bilang-bilang ya, orang itu kok goblok, emas nggak bisa dimakan kok mau ditukar sama permen yang enak, gitu kata dia. Ya, paham gak Pak ilustrasinya? Yang goblok padahal dianya yang primitif tadi, nggak ngerti nilai emasnya. Dia taunya yang disebut enak itu kalau bisa diemut sama mulutnya, manis rasanya, itu enak. Padahal harga permen cuma berapa dibandingkan emas 1 karung tadi. Nah begitulah, kalau kita tidak mengetahui keutamaan Ramadan, jangan heran kalau ada orang yang enteng dan santai nggak sholat berjamaah di bulan Ramadan. Kalau orang itu nggak ngerti keutamaan Ramadan, jangan heran kalau dia kemudian tenang saja Ramadan kok nggak ngapal Quran, nggak hatam Quran. Ya, kalau ada orang yang nggak paham tentang keutamaan Ramadan, jangan heran kalau dia kemudian di bulan Ramadan isinya cuma tidur aja, dari mulai sahur sampai duhur bangun sholat, tidur lagi sampai asar. Ya, dia nggak akan mengisi Ramadan yang kebaikan. Ya, bahkan tak sedikit yang sore hari isinya ngabuburit, jalan-jalan, santai, bukan diisi dengan amalan ibadah tadi. Maka ini semua berbanding dengan seberapa ilmu kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Allah memerintahkan kita fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sekuat kamu, sekuat kalian. Apa yang paling mudah untuk kita pahami? Ayo baca Quran semampunya, sholat malam sekuatnya, apalagi zikir pagi petang sekuatnya. Kata-kata sekuatnya itu, semampunya itu gimana Pak? Kalau saya misalnya, ayo Mas baca Quran semampunya, kira-kira jenengan bacanya berapa lembar? Ayo. Ya, kalau perintahnya ayo baca Quran semampunya, berapa lembar kita bacanya? Nah, kalau jenengan pengen tahu yang dimaksud dengan semampunya, sekuatnya itu apa? Gambarannya begini. Jenengan tak aja masuk ke gudang saya, di situ ada tumpukan uang 100-an ribu, bermiliar-miliar, ya, 1 gudang ukuran masjid ini. Terus saya bilang, Mas,
ambil sekuatnya. Kira-kira apa yang jenengan lakukan? Ayo. Anda nggak yang kemudian dapat perintah ambil sekuatnya kok kemudian ngambil sak gepok masukin kantong terus pulang? Ada gitu Pak? Enggak. Iya ya. Ini sarungnya masih dicopot, diuntel-untel, dilebok kantong isi, perut isi, kantong ini, pokoknya sekuatnya, gitu ya. Golek-golek mesti. Ibu-ibu kerudungnya mungkin dilepas, yang penting bisa membawa sebanyak-banyaknya. Muantek diselip-selip kayak kemana gitu kan ya. Nek enek sing dodolan karung ya, dituku mboten Pak? Mesti dituku gitu ya. Enek sing dodolan gerobak harganya 1 miliar, mesti dibeli gitu ya. Kenapa? Gerobaknya bisa bawa 5 miliar kan gitu Pak. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitulah yang dimaksud bertakwalah kepada sekuatmu, semampumu. Maka kalau kita diperintahkan Quran untuk baca Quran semampunya, yang dimaksud bukan semaunya. Nah, rata-rata kita masih apa? Semaunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, bekal yang harus kita siapkan adalah bekal finansial. Ya. Jadi bekal mental, bekal ilmu, bekal finansial. Kenapa kita harus menyiapkan keuangan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah, bersyukurlah kalau masuk Ramadan amunisi keuangan kita cukup bahkan berlimpah. Kenapa? Allah bukakan pintu yang selebar-lebarnya buat para agniya untuk menebus pahala ini dengan harga yang murah. Ya, Pak, Bu, jenengan sudah punya HP semuanya. Masuk mall kok ada HP harga 10 juta, diskon 95%, bonus Avanza. Kira-kira borong lagi betul Pak? Hah? Di tangan jenengan ada duit 5 juta. Kira-kira beli berapa Pak? Wis tak entekin gue borong. Ya, walaupun kita sudah punya HP. Kenapa? Ini betul-betul murah sekali, betul-betul berkualitas luar biasa. Eman-eman kalau tidak dibeli. Maka begitulah kita menyaksikan Ramadan. Sekarang bayangkan Bapak Ibu, Rasulullah SAW bersabda, "Man afṭara sha'iman kana lahu ajru mislu man shoma." Siapa yang memberi berbuka kepada yang puasa, pahalanya sama dengan yang puasa. Ini nomor satu yang saya anggap paling istimewa. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan puasa kita belum tentu diterima. Sholat kita belum tentu kuat tahan lama. Bacaan Quran kita belum tentu 1 hari 1 juz, apalagi 2 juz. Zikir pagi petang kita belum tentu kita rutinkan. Tarawih kita belum tentu full 30 hari 1 bulan. Tapi kalau waktu puasa kita kemudian memberi buka kepada yang puasa, 10 orang, 100 orang, 1000 orang, ya, maka semua pahala orang yang berpuasa tadi menjadi milik kita. Bukan cuma puasanya, sholatnya, tilawahnya, zikirnya, sholat tarawihnya, dan semua ibadah dia menjadi milik orang yang memberi berbuka. Wah, ini harus pintar-pintar nih. Kita kasih buka sama siapa nih? Nah, kan gitu tuh Pak. Ya, siapa Pak yang kira-kira kita kasih Pak? Para ustadz, para santri, para muktakif, orang yang iktikaf di masjid. Ini yang harus kita ibarat perusahaan. Ini perusahaan yang paling menguntungkan. Dia betul Pak. Santri itu ada yang kalau di pondok itu kan 20 hari pertama bulan Ramadan ada lomba banyak-banyakan ngatamin Quran. Bapak Ibu sekalian, ya, ibadah membaca Quran di bulan Ramadan termasuk yang paling utama. Afdhalul ibadati ummati tilawatul Quran. Saking utamanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kalau bulan Ramadan berhenti nggak taklim. Kenapa? Beliau milih menghabiskan 24 jam untuk hataman Quran. Sehingga dalam sejarah
beliau pemegang rekor yang belum pernah terkalahkan. Kenapa? 1 bulan 60 kali khatam. Ada yang sanggup nggak Pak? Berarti sehari khatamnya 2 kali. Pagi sampai sore khatam sekali, maghrib sampai subuh khatam sekali. Ya, jadi jenengan kalau mau mengalahkan Imam Syafi'i rekornya itu khatam 60 kali plus Al-Fatihah menang Pak. Ya. Tapi kuat mungkin kira-kira Pak. 60 kali khatam. Ya. Bapak Ibu sekalian, khusus untuk baca Quran di bulan Ramadan ada keistimewaan. Di luar Ramadan kita itu baca Quran, kata Rasulullah SAW, maksimal 10 kali khatam dalam sebulan, atau 3 hari sekali, atau 10 juz per hari. Karena dalam hadis disebutkan, ya Rasulullah, bikam ahtimul Quran. Ya Rasul, berapa kali saya harus ngatamin Quran? Kata Rasul, ahtim syahran, hatamkan sebulan sekali. Sebulan sekali enteng ya Rasul. Kalau begitu, hatamkan 2 kali dalam sebulan. Sebulan 2 kali, saya masih lebih sanggup ya Rasul. Sebulan 3 kali, kata Rasulullah. Sebulan 3 kali enteng ya Rasul. Seminggu sekali, kata Rasulullah. Ya, seminggu sekali saya masih lebih kuat ya Rasul. Seminggu 2 kali, kata Rasulullah. Seminggu 2 kali saya masih lebih kuat ya Rasul. 3 hari sekali, jangan lebih dari itu. Berdasarkan hadis ini Bapak Ibu sekalian, asli ini loh Pak, asli ini loh Pak. Wong Islam yang paling males itu sehari 1 juz. Itu yang paling. Nah kalau kurang dari itu apa tak embuh apa jenengnya ya. Itu aslinya sebulan harus khatam sekali. Ya. Baca Quran itu mirip seperti makan Pak. Ya. Kalau jenengan kita semua itu kan rata-rata sehari 3 kali ya Pak. Pagi, siang, sore. Orang yang sudah terbiasa baca Quran setiap bulan itu khatam, sehari 1 juz, sehari 10 lembar, 9 atau 10 lembar, itu mirip seperti orang yang sehari makan 3 kali. Nek siang nggak makan, ngeleh betul Pak? Mesti ngeleh gitu loh. Ya. Itu kalau orang sudah punya rasa kayak gitu, kok awak orang penak ya, apa gitu ya? Oh, rumangan. Begitulah perasaan orang yang nggak baca Quran. Gitu ya. Orang yang nggak baca Quran seperti orang yang belum makan, mesti perasaannya lapar. Baca Quran itu mirip seperti mandi pagi dan petang. Nek sehari nggak mandi, itu mesti kecut badan. Ya. Jadi orang kalau nggak mandi pagi nggak mandi sore, itu kok rapena awakku ngopo ya? Oh, romadus gitu loh. Lah sama kita harus tanamkan perasaan gitu. Kalau belum baca Quran itu seperti belum makan, seperti belum mandi. Kalau makan itu untuk fisik kita, mandi untuk kulit kita, maka Quran untuk otak dan hati kita. Tiga-tiganya harus dikasih makan. Tubuh ada makanannya, otak ada makanannya, hati juga ada makanannya, supaya sehat badan dan ya ruhnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, maka kalau teman-teman santri, ustadz yang di pondok itu biasanya 20 hari 7 kali khatam di bulan Ramadan. Ya. Bayangkan kalau jenengan yang borong pahala mereka. Gitu Pak, ya. Aku boleh santri sing khatam 10 kali Ramadan tak? Nah, ada yang gitu Pak. Saya maunya carikan gitu, ya. Wah, nih yang model kayak gitu sing rebutan banyak Pak, gitu kan ya. Jadi kita puasa plus dapat puasanya mereka. Betapa beruntungnya kalau jenengan punya bekal finansial cukup. Saya targetnya bulan ini Ramadan ini harus bisa ngasih 10 orang berpuasa full 30 hari. Maka puasa dia 1 bulan jadi milik kita. Gitu Pak, ya. Gimana kalau kita cuma bisa ngasih makan takjilnya saja tanpa iftarnya? Ya nggak apa-apa, ya. Cuma bisa ngasih snack pembuka, air putih 1 gelas sama gorengan 2, ya. Makan malamnya belum punya, lebih baik daripada nggak memberi sama sekali.
Karena tadi Pak, puasa kita belum tentu diterima, tarawih kita belum tentu sempurna. Tapi kalau kita memberi buka kepada orang yang berpuasa dan mereka memang punya keahlian ibadah, ini sebuah keberuntungan yang sangat luar biasa. Ya, itu kebutuhan finansial. Yang kedua, kenapa kok kita butuh bekal finansial? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa itu realitanya ataupun puasa itu logikanya kita nggak makan siang. Biasa makan sehari 3 kali jadi 2 kali. Secara matematika itu irit apa bolos Pak? Irit teorinya. Faktanya pengeluarannya lebih sedikit atau lebih banyak? Aneh ya? Ya. Jatah makannya dikurangi, kok anggarannya malah berlebihan. Ya tentu banyak faktor. Ya, menjelang Ramadan harga naik apa turun Pak? Mesti pada naik, gitu kan? Ya. Tambah kalau bulan Ramadan kita menunya makin enak atau biasa? Pengennya lebih enak. Kita butuh tambahan Pak supaya sahurnya semangat. Ayo deh, sahur pakai rendang. Kan semangat itu, sing mau sahur Pak, gitu ya. Ibu-ibu perlu mengatur itu, ya. Bapak-bapak perlu mensupport supaya Ramadan itu memang berbeda. Anak-anak dengar Ramadan itu semangat. Kenapa? Sahurnya enak, berbukanya istimewa, gitu, ya. Bapak Ibu yang dimati Allah, tadi ya, memberi makan berbuka, kemudian kebutuhan sahur dan berbuka. Tambah lagi kalau kita orang kota pengen pulang ke desa, ada mudik sungkem sama orang tua, ngasih ini itu dan sebagainya, ya. Tetapi juga ada amalan lain yang tak kalah istimewanya, yaitu iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, kenapa? Ini momentum Lailatul Qadar. Ini yang dicontohkan Rasulullah SAW. 10 hari terakhir beliau meninggalkan aktivitas, fokus di masjid 24 jam selama 10 hari terakhir. Ini butuh kesiapan mental dan finansial. Kalau tidak, berat untuk melaksanakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iktikaf menjadi tradisi bagi istri Nabi sepeninggal beliau. Setelah Nabi wafat, istrinya tiap tahun pasti iktikaf di masjid. Nah, ini tentu perlu kecukupan finansial. Kenapa? Kalau kita tidak meninggalkan finansial yang cukup, dengan iktikaf mesti nggak tenang, ya Pak? Ya, baru sehari nanti dibel sama yang di rumah, Pak, beras habis, minyak nipis, ini anak-anak sudah pada nangis, belum dibeliin baju baru, belum dibeliin sepatu baru, belum ini, belum itu, dan semuanya. Wes Pak, rasa iktikaf ndang mulai, gitu ya. Ini di rumah susah. Itu kalau tidak kita tinggalkan mereka bekal yang cukup. Tapi lain ceritanya, kalau dari sejak bulan Sya'ban, bulan Syawal tahun lalu, kita sudah nabung tiap hari. Anggap nabungnya sehari 25.000, 30.000 misalnya Pak. Dikumpulkan selama 345 hari. Tanggal 19 Ramadan, anak dan istri dipanggil, dikumpulkan di ruang tamu. Anakku, anak-anakku, istriku, sini kumpul semuanya. Nah, Bu, 345 hari Bapak sudah membersamai kalian. Makan, minum, tidur, beraktivitas, main, jalan-jalan, ya. Bapak sudah membersamai kalian. 10 hari ke depan Bapak akan serahkan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala, pengen fokus ibadah kepadanya. Jadi tolong relakan, izinkan Bapak untuk meninggalkan rumah dan tidak diganggu. Umi sini, tolong ini diterima, amplopnya dikeluarin Pak, dibuka 10 juta gitu kan ya, kasihkan istrinya. Umi ini pegang buat bekal 10 hari. Kira-kira komentar istrinya gimana Pak? Sini, nah, berangkat gitu Pak ya. Mesti ikhlas Pak, gitu ya. Sing ditinggal mesti apa?
ikhlas ndang mau makan tuh. Aku ora bakal ganggu sing penting 10 juta kene. Nah, kira-kira gitu Pak ya. Saya punya kawan di Balikpapan, tukang soto Lamongan. Tokonya, warungnya laris setiap saya datang ke sana itu mesti pengunjungnya penuh. Di bulan Ramadan beliau tutup tokonya 1 bulan full, tetapi gaji karyawan dibayar penuh tambah THR. Ngapain beliau 1 bulan full? Fokus ibadah. Rezekinya dibuat bagi-bagi berbuka puasa bersama pakai soto Lamongan yang dia buat begitu kan. 1 bulan entah berapa kali dia tabung uangnya selama 11 bulan untuk persiapan bulan Ramadan. Nah ini yang cerdasnya kayak begini Pak ya. Masalahnya tadi godaannya nggak mudah begitu kan ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ngapunten, kita perlu berdoa minta kepada Allah. Ya Allah, umurku sudah 40, umurku sudah 50, umurku sudah 60, sampai seumur begini belum dapat kesempatan iktikaf full 10 hari di bulan Ramadan sekalipun. Nah ini kita perlu minta kepada Allah. Gimana caranya supaya Allah memberi kemudahan kepada kita? Kalau kita nggak ngerti keutamaannya, kalau kita nggak ngerti faedahnya, maka ngobrol nang masjid, ngekor mangan, turu, sholat, zikir, ya memang inilah yang dilakukan oleh Rasulullah supaya bisa menebus malam Lailatul Qadar. Yang kata Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita nggak itikaf, ini sangat berat untuk mendapatkan. Tapi kalau kita itikaf, ada banyak teman yang saling mengingatkan. Malam ganjil, jaga-jaga, lembur, ngaji sampai pagi, zikir wirid istighfar. Maka kalau pas malam ganjil itu bertepatan dapat Lailatul Qadar, 1 juz yang kita baca malam itu setara dengan 1000 bulan. Ngaji selama 83 tahun nggak pernah berhenti. Malam itu kita sedekah, transfer. Nah, biasanya Pak, pas malam-malam begitu Pak, kita share. Dibutuhkan sumbangan pembangunan sumur untuk masjid, untuk pesantren. Wah, itu pas Lailatul Qadar, ndang cepet-cepet transfer gitu Pak ya. Malam itu nilainya sama dengan 1000 bulan gitu ya. Apalagi tilawah kita, sedekah kita, istighfar kita, sujud kita malam hari itu setara dengan sujud selama 1000 bulan ya. Maka tentu ini merupakan momentum istimewa yang mudah didapatkan kalau kita bisa serius iktikaf. Memang godaannya berat Pak. Itu 10 hari terakhir itu kalau jenengan jualan baju pas sepi-sepinya tuh rame-ramenya. Jenengan yang jualan di pasar pas lagi bludak-bludaknya permintaan atau pas lagi santai-santainya, pas lagi. Nah itu godaannya berat sekali. Ustadz gimana kalau saya nggak sanggup untuk full 10 hari, bisanya kerja di pagi hari untuk menafkahi anak istri, malamnya etika palong. Bagaimana kalau bisanya kayak begitu? Yang bisanya kayak begitu, maka kita katakan faqad jama'a baina khairain, dia menggabungkan 2 kebaikan. Kebaikan tanggung jawab kepada anak dan istri, dan kebaikan beriktikaf di malam hari. Jadi yang belum bisa full 24 jam, latihan iktikaf kalong dari mulai ba'da tarawih sampai subuh ya, sambil berdoa dapat kesempatan untuk bisa iktikaf full. Anak-anak muda yang belum punya istri, belum punya anak ya, nggak sempat kemana mas, tenang ya, mesti nggak sempat kemana gitu. Mau belajar sempat ya. Jazakumullah khairan ya, tetap harus saya syukuri Pak ya. Bismillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada momen yang semacam ini kita memohon betul pada Allah. Yang anak muda tadi saya katakan, mumpung belum punya istri, mumpung belum punya anak, mumpung belum ada tanggungan, belum ada yang ngejar-ngejar, sempatkan untuk bisa iktikaf full 10 hari 24 jam pada bulan Ramadan. Kalau
nanti udah punya istri, punya anak nggak sempat, setidaknya seumur hidup sudah pernah menjalani. Tapi nanti bagi yang sudah bisa menjalani akan merasakan kenikmatannya, selalu ketagihan untuk bisa iktikaf di 10 hari bulan Ramadan. Makanya kalau jenengan pernah, kalau ada yang pernah menyaksikan suasana 10 hari terakhir bulan Ramadan di Mekah, subhanallah Pak, ya, itu orang tua kalau di Masjidil Haram itu kan tarawihnya 2 kali, ba'da Isya sampai jam 10 itu yang 11 rakaat. Terus nanti jam setengah 12 malam sampai jam 3 pagi itu yang 23 rakaat. Itu kita saksikan Pak, bapak, ibu, suami, istri, bayi-bayinya, balita-balita diajak untuk menghidupkan 10 malam terakhir. Persis seperti Rasulullah dan para sahabatnya, kalau 10 malam terakhir masjidnya justru makin membludak. Sebuah kondisi yang agak terbalik, ya, banyak masjid kita yang mengalami kemajuan, gitu ya, kemajuan sok, ya. Padahal hari pertama, hari kedua teratap dipasang sampai jalan, stiker digelar sampai nggak muat, ya. Ternyata sebulan terakhir tinggal 2 sop, 3 sop, ya, itu udah lumayan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memohonlah kepada Allah diberi keistiqomahan pada sebulan terakhir. Terakhir yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, 45 menit tadi ya. Kalau di bulan Ramadan ini kita nggak bisa ngatamkan Quran, demi Allah di luar Ramadan lebih nggak bisa mengatamkan. Kalau di bulan Ramadan ini masih ada yang bolong puasanya, di luar Ramadan lebih nggak bisa puasa lagi. Siapa yang di bulan Ramadan ini nggak bisa tarawih full 30 hari, di luar Ramadan lebih nggak bakal bisa sanggup bangun malam lagi. Siapa yang di bulan Ramadan ini nggak bisa sedekah, nggak bisa bayar zakat, di luar Ramadan lebih nggak bisa lagi. Siapa yang di bulan Ramadan ini nggak bisa iktikaf, di luar Ramadan pasti lebih nggak bisa lagi. Maka Ramadan menjadi tolok ukur. Sebagai penutup, saya akan sampaikan satu kisah inspirasi dan ilustrasi. Bapak Ibu sekalian, ternyata yang diwajibkan berpuasa bukan cuma kita, tapi juga orang sebelum kita. Sejak zaman Nabi Adam, syariat puasa sudah ada. Bukan cuma kita, bukan cuma orang sebelum kita, bahkan sejumlah binatang diilhamkan oleh Allah untuk berpuasa. Buaya itu berpuasa, kukang berpuasa, ayam betina berpuasa, beruang berpuasa, onta berpuasa, ular berpuasa, hiu putih berpuasa, ulat berpuasa. Sejumlah binatang pada berpuasa sebagai cara untuk bertahan hidup dan keberlangsungan mereka. Tapi di antara sekian binatang ini ada 2 makhluk Allah yang menarik untuk kita renungkan, yaitu puasanya ular dan puasanya ulat. Ada apa dengan keduanya? Ular berpuasa kurang lebih selama 3 pekan untuk menghangatkan badannya sampai kulit luar yang sudah kusam kemudian mengelupas, melungsungi orang Jawa bilang, sehingga setelah dia berpuasa ada perubahan penampilan. Yang tadinya kusam kulitnya sekarang menjadi glowing, berkilauan, ya. Tetapi Bapak Ibu, pada puasanya ular hampir tidak ada perubahan apapun kecuali hanya casingnya saja, hanya kulit luarnya saja. Wajahnya ular tetap seperti dulu, serem, menakutkan. Namanya sebelum berpuasa ular, habis puasa tetap saja panggilannya ular. Dulu sebelum puasa makanannya kodok, makanannya tikus, makanannya anak ayam, makanannya apalah. Habis puasa makanannya gak jauh berbeda, ya itu juga. Dulu sebelum berpuasa berjalannya pakai perut, merayap di tanah, melilit di batang. Habis puasa tetap saja jalannya pakai perut, melilit di batang, merayap di tanah. Dulu sebelum berpuasa wataknya licik, jahat, beracun, berbisa. Habis puasa tetap saja licik, jahat, beracun, dan berbisa. Lalu bagaimana dengan puasanya ular? Ternyata ada perbedaan. Kalau puasanya ular itu hanya merubah penampilan luar, maka
yang terjadi pada ulat tidak demikian. Pertama, dari sisi nama. Sebelum puasa panggilannya ulat, habis puasa panggilannya kupu-kupu. Dengar kata ulat itu jijik, Pak. Dengar kata ulat itu bisa merinding kita gitu ya. Ada ulat merayap di kepala kita, itu takut, itu biduran, bentol-bentol badan kita. Tapi kalau dengar ada kupu-kupu di kepala anak kita, itu kita ambil kamera, jepret, abadikan momennya, gitu ya. Yang kedua, dari sisi penampilan, sebelum puasa ulat itu serem, menakutkan, menjijikkan. Habis puasa jadi kupu-kupu, wajahnya cantik, sayapnya begitu indah, warnanya beraneka, sehingga orang banyak sekali yang mengkoleksi kupu-kupu. Ada nggak Pak yang mengkoleksi ulat, Pak? Saya jarang masuk museum ulat, tapi masuk kupu-kupu saya pernah. Masya Allah ya, dari mulai kupu-kupu gajah yang besar sampai yang kecil beraneka warna model kupu-kupunya. Yang ketiga, ya, ulat dulu sebelum puasa itu makan apa saja, semua daun digerogoti habis dia. Pokoknya kalau sudah musim ulat, siap-siap petani nangis, Pak, gitu ya. Tapi setelah dia berpuasa jadi kupu-kupu, tidak sembarang makanan dia masukkan dalam perut, ya. Dia memilih sari bunga, dia memilih madu, dia cari makanan yang terbaik. Dulu sebelum puasa itu kerjanya ngerusak tanaman petani, habis semuanya. Pokoknya kerjanya ulat tuh makan BAB, makan BAB, makan BAB, kan gitu, Pak. Tapi setelah dia berpuasa jadi kupu-kupu, dia membantu para petani menyerbukan bunga, mengawinkan tanaman, ya. Begitu manfaat keberadaan kupu-kupu ini. Yang kelima, yang keempat, dulu sebelum berpuasa ulat itu jalannya apa? Ya, jalannya pakai perut, merayap di tanah. Tapi setelah berpuasa terbang ke angkasa, begitu, ya. Maka ada 5 perubahan pada kupu-kupu. Namanya berubah, ulat jadi kupu-kupu. Wajah dan bentuk tubuhnya berubah, makanannya berubah, sifat dan karakternya berubah, cara berjalannya berubah, ya. Apa yang bisa kita ambil kalau kita pengen meniru puasanya kupu-kupu? Satu, ada perubahan sebelum dan sesudah puasa. Satu, perubahan nama. Ya, kalau dulu preman, sekarang ikhwan, kira-kira gitu, Pak, ya. Dalam Islam dibolehkan ganti nama, Pak. Kalau namanya kurang baik, itu boleh diganti nama. Ya, misalnya dulu namanya orang Jawa Legiman, ganti nama Lukman. Nah, itu mirip tapi ada namanya dalam Quran, ya. Yang kedua, dari sisi penampilan, ya tadi dulunya penampilannya preman, tatoan, sekarang ikhwan. Ya, kemudian penampilannya kopiahan, menggunakan sarung ke masjid dan sebagainya. Yang ketiga, dari sisi makanan, kalau dulu sebelum puasa kerjanya di tempat yang haram, makanannya yang subhat, profesinya profesi yang dilaknat, maka setelah puasa, lulus dia dari madrasah Ramadan, dia akan memilih makanan yang halalan, thayyibah. Tidak lagi sembarangan dia mencari pekerjaan, tidak lagi sembarangan dia makan. Yang keempat, wataknya. Kalau dulu pengkhianat, dulu jahat, dulu pendusta, dulu penipu, dulu ahli maksiat, maka setelah berpuasa dia jadi yang jujur, ahli taubat, rajin ke masjid dan sebagainya. Kalau dulu sebelum puasa, tiap hari yang di otaknya itu tanah terus, ya, kayak ulat, Pak, di tanah, ya. Maksudnya apa? Yang dipikirkan duit terus, dunia terus. Maka setelah Ramadan berpuasa, terbang ke angkasa menuju langit Allah Subhanahu wa taala. Orientasinya akhirat, akhirat, akhirat. Ini ada 5 perubahan pada orang yang berpuasa. Nah, sekarang pertanyaannya, Nek dulu sebelum Ramadan nggak hatam Quran, bulan Ramadan hatam, habis Ramadan nggak ngaji lagi, ular apa ular, Pak? Bu, dulu sebelum Ramadan nggak kerudungan, setengah telanjang, Ramadan tuh mau kena limo, gitu ya, rajin ke masjid, berlebaran buka lagi auratnya, pamer lagi, ya. Ini ular apa ular, Pak? Dulu sebelum Ramadan nggak
Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari binatang-binatang yang Allah ilhamkan mereka berpuasa. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita seperti ulat, sehingga puasa kita seperti kepompong Ramadan yang merubah bukan hanya casingnya, tapi merubah lahir dan batinnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Waktu saya kembalikan dulu kepada moderator. Ada monggo Pak. Ya, coba ada pada Ustaz Abu Fatihah Al-Anani yang